Surat 13 ayat 11. 13 ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Ya. Allah bisa menghapus dan bisa menetapkan tentang apa yang takdir, apa yang akan terjadi pada diriku. Allah, saya ulangi, Allah bisa menghapus dan bisa menetapkan di lauh mahfuz tentang takdir apa yang akan terjadi pada diriku. Tetapi kata Allah, Dia tidak akan menetapkan dan menuliskan ini kalau orang itu tidak menulisnya sendiri, ya bahasanya itu tidak. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, tidak akan berubah di sini kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Berarti yang mau merubah takdir yang akan terjadi pada dirinya, dia mesti merubahnya sendiri. Ini yang saya anggap keliru, ya, mungkin keliru sedikit lah. Kepada ilmu yang saya pernah dapat juga, ya, bahkan pernah juga saya dengar dari orang tua, sampai memang ke tujuan sebelum kamu berangkat. Itu betul. Cuma caranya, tujuan itu digambar memang. Saya berpelukan, saya berjalan. Nah, ini yang tidak kena, ya. Ini bukan wilayah kekuasaan kita. Ini bukan wilayah kekuasaan kita. Ini wilayah kekuasaan Tuhan. Kita hanya bisa meminta. Kalau seperti tadi tekniknya, seakan-akan kita mampu untuk merubah. Karena Tuhan bilang, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum kecuali Dia sendiri yang merubah keadaan yang ada pada dirinya. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk apa itu tadi? Barang siapa yang dikehendaki Allah, coba baca ulang tadi surat 13 ayat 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Ya, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Allah yang punya wewenang di sana. Allah yang punya wewenang. Kalau kita gambar seperti tadi, menunjukkan kita yang punya wewenang untuk membuat keadaan ini seperti ini. Oh, berarti sudah sampai ke sana. Jalan.
Itu keliru. Kalau Allah menghendaki keburukan suatu kaum, biar kita gambar saya ke sana itu bilang saya sampai, tidak ada yang bisa melawan kehendaknya Allah. Jadi ya, tetapi bagi orang-orang yang punya cahaya dari Allah, punya nur di sini, Allah kasih kode, kasih tanda-tanda. Kita baca surat 64 ayat 11. Tiada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Musibah semua terjadi atas izin dari Allah, atas kehendak Allah. Bagi orang yang beriman, kita sudah paham tentang iman kemarin kan? Sebelumnya kamu tidak tahu apa itu kitab dan apa itu iman, tapi aku jadikan ruh itu menjadi nur, nur itu masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati, membuat kalbu ini bercahaya. Cahaya dalam kalbu itu disebut iman. Ketika kalbu mendapatkan cahaya, maka dia terang, dia bisa melihat tanda-tanda dari Allah. Termasuk tanda ini, tanda akan adanya musibah. Lalu kenapa diberikan tanda itu kepada kalbu? Karena kalbu yang menguasai tubuh ini. Ya. Di sini kita tidak tahu. Jangan sok tahu. Sok tahu itu tadi bikin gambar. Oh, sampai di sana. Sok tahu. Minta maaf ya. Sok tahu. Ini kita tidak tahu. Kita berdoa, ya Allah, berikan aku keselamatan sampai ke Makassar. Dari kampung sampai ke Makassar. Begitu jalan, tiba-tiba terangkut batu misalnya, rantai. Karena ini perbuatan, ada orang yang memahami tanda itu, saya katakan betul juga. Karena ada tanda yang dia dapatkan, tidak bagus tadi perjalanan. Duduk dulu sejenak, berdoa kembali, ya Allah, lindungi perjalanan. Bukan dia gambar ke sana, bukan sampai mati ya. Lindungi perjalanan. Jalan lagi, jalan-jalan. Tiba-tiba ada yang dia lupa, pulang ambil. Seorang yang beriman tidak protes ketika ada yang dia lupa, karena ini di luar kuasanya untuk mengingat itu. Karena seandainya dia teruskan jalannya, siapa yang tahu di depan itu ada mara bahaya. Tapi Tuhan kasih tahu, lupa jam tanganku, lupa HP-ku, pulang ambil, pulang saja, tenang-tenang saja. Karena lupa itu bukan kekuasaan kita. Kemarin kan ada yang selamat pertamanya protes marah-marah. Ini pesawat apa ini tidak perbaiki apanya dia. Setelah terjadi musibah, alhamdulillah, untungnya saya tidak ikut pergi ke Singapura. Ya, begitu. Mana dia tahu bahwa akan terjadi musibah? Tapi dia tidak tahu bahwa dikasih tanda.
Tuhan masih punya kehendak lain terhadap dia, dibuat dia lupa atau dia buat dia tertidur. Itu bukan keinginan kita. Sebagaimana itu Ashabul Kahfi, dibuat dia jadi tertidur selama 300 tahun lebih. Seandainya dia hidup dalam kondisi itu, ya, dalam kondisi pada waktu itu, mereka tidak akan pernah melihat kejayaannya ketika penduduk kampung itu sudah beriman kepada Isa. Jadi sekali lagi, bukan kita yang membuat ini gambar ini tentang apa yang akan kita ubah di sana. Kita hanya meminta, berdoa kepada Tuhan